waktu itu kerusuhan Belanda Jakarta, pemerintah Singapura mengulurkan bantuan kepada beberapa pelajar di Jakarta. Cukup cukup mengagetkan karena kan nggak punya siapa-siapa juga, dan zaman dulu kan nggak ada WhatsApp, pengetahuan juga nggak ada. Nah, itu zaman masih pager Oh, pager juga baru pager ya. Harus dijelaskan juga nih pager apa. Jadi pager itu tapi terus terang itu bagian dari proses, karena yang paling memorable buat saya justru ketika saya berhasil bayar hutang pendidikan saya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Hypesan. Kali ini bintang tamunya seorang wanita hebat. Hebat. Saya mendengar nama kamu ya. Oh, sorry, Meridiana. Thank you. Hai. Dia lagi di headquartersnya, keren banget. Thank you udah mampir. Saya dengar nama kamu tuh dulu dari zaman dulu tuh dari majalah atau apalah dan sebagainya. Tapi terus terang gara-gara film itu yang akhirnya saya melihat seorang perjuangannya yang sangat-sangat hebat gitu ya. Mungkin yang belum melihat filmnya Meridiana atau tahulah mungkin ya Mbak Meridiana itu siapa dan sebagainya. Kan itu dari kejadian 98 kerusuhan. Dulu apakah memilih Singapura itu karena yang paling gampang untuk kabur gitu ya? Kan sebenarnya ada Malaysia, ada Brunei. Kenapa Singapura? Iya, jadi memang nggak pernah kepikiran mau sekolah luar negeri, dan nggak pernah kepikiran mau dalam tanda kutip kabur juga kayak tadi. Nah, tadinya maunya di mana? Tadi mau kuliah Trisakti. Waduh, dekat banget. Ini mah tetangga. Tetangga, karena papa dulu dosen Trisakti. Jadi papa sarjana teknik elektro, dan cita-cita saya tuh saya pengen lulus sebagai sarjana teknik elektro. Elektro juga. Iya, jadi ya udah nggak pernah kepikiran. Nah, cuma saya ingat banget waktu itu pas lagi baru ngambil formulir pendaftaran, tiba-tiba sorenya ada peristiwa penembakan mahasiswa Trisakti. Dan akhirnya 2 minggu kemudian ya ada kerusuhan. Pada saat itu kita sama-sama nggak ngerti ya kenapa tiba-tiba terjadi seperti ini dan semuanya terjadi begitu cepat gitu. Nah tapi ya saya bersyukur karena pada saat waktu itu kerusuhan Belanda Jakarta, pemerintah Singapura mengulurkan bantuan kepada beberapa pelajar di Jakarta. Oh, nah, itu jadi berbarengan ya? Barengan, jadi karena mereka tahu ada keadaan seperti itu, dan kebetulan saya sekolah di salah satu sekolah unggulan, dan kebetulan waktu itu juga rajin belajar, jadi cukup dapat ranking gitu. Dulu saya sekolah di Santa Ursula, Jalan Lapangan Banteng. Nah, jadi mereka memberikan kesempatan, beberapa pelajar nih bisa untuk melanjutkan kuliah di NTU waktu itu. Nah, jadi masih ingat banget tuh. Jadi kalau zaman sekarang kan ada tes, harus interview. Zaman dulu pas lagi kerusuhan nggak perlu. Jadi asalkan dari sekolah unggulan, udah gitu ada berprestasi, cukup submit nilai NEM. Jadi waktu itu ingat banget, begitu dapat nilai NEM, ya udah sama papa kita sama-sama ke wartel untuk ngasih nilai terakhir. Sebentar. Coba terangin wartel itu apa? Wartel. Oh iya. Anak sekarang. Iya. Warnet tuh warung internet. Warung internet. Ya, karena dulu kan nggak ada. Belum menyeluruh. Betul. Cuma buat nge-fax hasil Eptanas terakhir, dan akhirnya udah diterima. Nah, jadi diterima, tapi karena waktu itu juga nggak punya biaya, akhirnya dari pemerintah Singapura juga ngasih kemudahan untuk bisa ngutang pinjaman. Ya udah, jadi itu ini di film kamu. Betul. Nah, jadi awal mulanya kenapa di Singapura ya karena cuma itu satu-satunya kesempatan. Kesempatan yang dikasih, dan memang kebetulan bisa, dan akhirnya ya udah, akhirnya saya melanjutkan kuliah saya di NTU di Singapura pada saat itu. Jadi ya bukan bisa memilih tapi memang satu-satunya hidup menyediakan itu, dan itu ya kita kan nggak pernah nyangka ya, tahun-tahun itu kan kita sama-sama merantau, susah bertahan hidup ya, tapi kan kalau kita terus berprasangka baik dan selalu memberikan yang terbaik dan melihat yang baik, ya pada akhirnya hidup juga akan memberikan kita yang baik. Aura dan energi yang baik, insya Allah yang baik juga ya. Iya kan? Kalau kita memberikan aura yang energi yang baik kan positif, pasti insya Allah akan diikuti sama yang positif-positif juga sih. Betul. Nah, momen yang paling jatuh banget, momen yang waktu kapan? Wow. Yang kayak aduh gitu, kayaknya aduh gitu, udah gitu banget. Iya.
Pastinya saya yakin semua juga setuju kalau dalam hidup pasti banyak banget momen yang membuat kita jatuh. Betul. Tapi mungkin ada 2 momen. Yang pertama itu adalah yang pertama kali ketika saya merantau ke Singapura. Ya karena kan itu pertama kalinya saya dihadapkan dengan tangguhnya hidup dan itu sendiri. Dan itu ketidakpastian. kaget, Udah pasti itu. Dan itu sendiri gitu kan kalau sebenarnya sama orang tua. Jadi itu cukup mengagetkan karena kan nggak punya siapa-siapa juga dan zaman dulu kan nggak ada WhatsApp, mau telepon juga nggak ada. Nah, itu zaman masih pager Oh, pager juga baru betul, baru pager. Baru Harus pager. dijelaskan juga nih pager apa. Jadi pager itu mobil elektrik, bukan. Aduh. Ya pager itu WhatsApp tapi pakai alat. Dan kita harus nelpon ke operator untuk nulis. Ya kamu Google deh. Ya adalah. Ya. Gitu. Jadi itu yang selalu membekas sampai hari ini ya karena ya saat itu nggak mudah ya kan, kirain bisa kuliah di Singapura udah punya hutang tapi ternyata uangnya nggak cukup, harus bisa merantau sendiri. Sedangkan saya juga nggak mau nyusahin orang tua, saya nggak mau bilang bahwa ternyata di sini susah karena mereka punya kesulitannya sendiri gitu. Betul. Jadi itu momen saat-saat titik terendah di mana saya ya hampir giving up gitu, merasa nggak percaya diri, nggak punya apa-apa gitu. Dan momen yang kedua mungkin ya selama 2 tahun pandemik ini ya, karena so many things happen, ada banyak perubahan dan ketidakpastian. Ya, tapi bersyukurnya karena mungkin udah pernah mengalami krisis berkali-kali dalam hidup, jadi udah lebih tangguh karena kita tahu oh ini hanya bagian dari siklus kehidupan yang harus kita jalani dan kita coba ambil maknanya dan ini akan bisa lebih kuat lah gitu. Dan terbukti, Betul. Everything is okay. It's okay. Itu siapa yang punya ide untuk kisah kamu tuh difilmkan? Gara-gara siapa sih gitu? Maksudnya dari kenalan siapa gitu atau siapa? Enggak, jadi kan awalnya saya ini cerita agak panjang, nggak apa-apa. Oke, jadi karena awalnya tuh sebenarnya saya lebih banyak dikenal di Singapura. Oke, nah tapi suatu hari di tahun 2011 itu saya dapat undangan untuk diundang ke talk show Kick Andy. Nah jadi dari Kick Andy, dari situ kebetulan ada penulis biografi yang terkenal Mbak Albertine, Anda juga nonton acaranya dan beliau juga tertarik untuk mengangkat kisah saya untuk menulis buku biografi. Itu Mbak Albertine tuh tahu saya jadi model. Oh. Dia kan di Gadis dulu. Oh. Majalah Gadis dulu. Iya. Ya karena memang di majalah kan dulu dia, Gadis, Femina dan seterusnya kan. Nah jadi, dan kebetulan pas lagi saat itu pun saya ingin membagikan kisah saya. Jadi ketika ada yang mau menulis biografi dan saya bagikan. Ada Albertine di situ. Betul, dan dijodohkan oleh Gramedia. Ya udah akhirnya terbentuklah buku Mimpi $1 Juta yang ditulis oleh Mbak Albertine Enda, mengisahkan tentang perjalanan kisah saya pada saat itu. Nah karena puji Tuhan juga bukunya ternyata bestseller, ada di mana-mana. Nah jadi di situ saya banyak banget dapat undangan tawaran dari produser. Mau nggak diangkat ke layar lebar. Nah karena di tahun-tahun itu berarti tahun 2011 akhir tahun 2012 memang industri perfilman di Indonesia tuh lagi tren-trennya mengangkat dari novel yang udah laris, buku yang udah laris diangkat ke layar lebar karena kan udah ada pembacanya nih. Jadi untuk dibawa ke layar lebar at least sudah ada yang nonton gitu. Nah jadi pada saat itu cukup banyak banget kayaknya belasan produksi film yang menawarkan, bahkan ada yang datang ke Singapura untuk ayo kita bikinin filmnya karena waktu itu kan saya masih bolak-balik. Jadi banyak yang tawarin untuk yuk dibikin filmnya deh. Gitu. Bahkan ada yang udah bilang oke nanti ini saya pakai artis ini jadi peran Mary dan seterusnya. Akhirnya kamu maksudnya mendarat ke yang itu film Pak Manoj ya? Pak Manoj, itu kenapa? Nah dari semua itu akhirnya kan kita temuin satu-satu, kita ngobrol dan akhirnya saya mempercayakan ke Pak Manoj dari MD Pictures karena 2 hal menurut saya Pak Manoj itu adalah orang yang bisa bukan hanya membuat film yang berkualitas tapi juga ada kuantitasnya. Kalau filmnya bagus tapi kalau nggak ada yang nonton, message-nya juga tidak tersampaikan. Tapi sebaliknya kalau filmnya cuma hanya pengen sensasi banyak penontonnya tapi nggak ada message-nya juga nggak ada gitu. Dan ditambah karena sebelum itu film terakhirnya Pak Manoj adalah Habibie dan Ainun. Jadi setelah film Habibie dan Ainun waktu itu beliau bilang mau ngangkat kisah saya ke layar lebar. Jadi saya pikir wow this is amazing dan akhirnya saya percayakan dan I'm very happy karena selama prosesnya saya pribadi pun juga dilibatkan dalam pemilihan casting yang terakhir. Terus juga yang paling penting sih
skenario ya untuk memastikan bahwa itu masih tetap sejalan karena ini kan bukan novel tapi kan kisah nyata. True story ya, true story. Jadi ada beberapa cara jalan pikir yang memang harus sesuai dengan jalan pikir seorang Mary Riana gitu. Mary itu terkenal dengan orang yang bekerja keras untuk menggapai suatu cita-cita atau apa dan sebagainya. Tapi kalau pertanyaan bukan itu. Kamu senang-senang ngapain sih? Sekarang main sama anak. Itu jalan-jalan. I love traveling. Enggak yang traveling. Lebih senang travel keluar atau Indonesia atau justru yang etnik gitu, yang misalnya ke gunung-gunung Kalimantan atau enggak. Saya bukan naik gunung, alam, laut, yang pantai enggak. Saya city vibrant, gedung ketinggian, gitu ya? shopping. Karena Singapura sih. Karena saya lebih suka yang coba kalau kamu dulu dikirimnya ke mana, Afrika di mana gitu. Pasti adventure. Iya. Bukan tipe adventure gitu juga. Sama sekali? Ada, tapi kalau misalnya untuk liburan tuh saya lebih prefer yang kayak di kota aja gitu. Di kota. Sesuatu yang at least bisa dapat inspirasi juga, ada vibes-nya juga, tapi masih tetap bisa santai dan menikmati. Oh, jadi kamu bukan orang yang kayak kan misalnya kan ya kebayang sih, coba saya masuk ke sini gitu ya. Ini pusat Jakarta yang sangat sibuk gitu iya. Kota banget gitu. Tapi kan kadang-kadang kalau pas liburan senang-senang tuh kan aduh gua pengen di gunung aja deh gitu, menikmati atau di pantai, bukannya orang yang gitu. Boleh ke gunung tapi duduk menikmati, bukan naik gunung. Iya. Lebih senang mana, pantai atau gunung? Gunung. Lebih senang gunung. Berarti lebih senang dingin. Lebih senang dingin. Daripada panas. Daripada panas. Ya, kalau dingin kan tinggal bawa selimut. Kalau panas nggak bisa bawa AC kan? Ke pantai di Eropa dong. Jadi dinginnya dapat. Oh iya, bisa jadi. Iya. Pantainya dapat itu. Benar. Oke, sekarang musik favorit. Nah, gini mungkin. Favorit tuh kalau artis atau musisi banyak. Lebih ke apa sih? Pop, jazz, keroncong, rock? Iya. Pop, yang liriknya bagus yang bisa dinyanyikan. Pop, bagus dinyanyikan. Kalau zaman, karena tahun 90-an pasti 90-an. Kalau yang sekarang, kamu senang siapa? Waduh, yang zaman sekarang agak susah ya. Karena kan sampai kadang-kadang dengar, tapi kadang-kadang itu kita cuma dengar familiar, tapi kadang-kadang nggak tahu ini siapa penyanyinya siapa. Lagu yang banyak lah. Yang meaningful. Yang bisa dinyanyikan, ada maknanya. Nah, sorry. Ya. Sorry. Zaman waktu pusing-pusingnya kamu pindah ke Singapura, lagi ini gua bisa nggak ya hidup, bisa nggak gitu? Itu apa lagu musik apa yang kamu saat itu? Ya walaupun dalam keadaan kalut, tetap aja lah kalau yang namanya hiburan itu kan ada. Apa saat itu? Yang didengar. Thank you udah menanyakan ini, karena ini banyak yang nggak tahu. Tapi ada satu lagu yang benar-benar itu mengubah hidup saya dan mengingatkan saya The Greatest Love of All. Whitney Houston. Ya, karena zaman itu kalau penyanyi luar tuh saya suka Whitney Houston sama Mariah Carey. Ya kan, yang cewek, yang lain kan Celine Dion juga ya, biasa oldies gitu. Tapi lagu The Greatest Love of All itu saya masih ingat banget, itu saya dengar secara nggak sengaja di radio pas lagi di Singapura waktu itu diputar. Dan itu mengingatkan saya kata-katanya. Yang mana? Kata-kata yang mana? Never walk in anyone's shadow, even if you fail, even if you do not succeed, but never walk in your own, in other people's shadow. Jadi di situlah saya merasa bahwa ya kamu boleh gagal, kamu boleh terluka, kamu boleh nggak berhasil lah, tapi bagaimanapun juga ya kamu jangan pernah berjalan di bayangan orang lain. Kamu tetap harus menjadi diri kamu sendiri. And the greatest love of all is learning to love yourself gitu. Bahwa kalau sebelum itu mungkin banyak hidup saya tuh mempertanyakan kenapa saya seperti ini, kenapa ya saya gimana ya, kayak hidup penuh dengan keterbatasan. Kalau cuma beberapa saat sebagai manusia kita mencoba untuk sabar. Tapi sabar itu kan namanya juga manusia, kita pasti ada batasnya. Nggak punya uang, keterbatasan bahasa, jauh dari orang tua, lama-lama keterbatasan itu bisa berubah menjadi sebuah kekecewaan. Dan kekecewaan yang tidak berujung bisa berubah menjadi sebuah kemarahan. Gitu, marah terhadap keadaan, situasi gitu, dan ngerasa seperti kayak korban gitu, ngerasa kita nggak berguna, very very dark, very low. Ya, tapi disitulah saya diingatkan bahwa ya Tuhan nggak pernah menciptakan sampah kan. Kamu tuh berarti, kamu tuh berguna, kamu tuh siapa-siapa, asalkan kamu berpikir bahwa kamu siapa-siapa gitu. Ya, the greatest love of all is learning to love yourself gitu. So itu sih satu lagu yang akhirnya membuat saya
saya harus bertanggung jawab, ini adalah hidup saya adalah tanggung jawab saya, kesuksesan saya adalah tanggung jawab saya, kegagalan saya juga adalah tanggung jawab saya. Jadi untuk pertama kalinya di hidup saya, akhirnya saya tidak menyalahkan orang lain, saya nggak mau lagi mengasihani diri saya sendiri, tanggung jawab, do something. Tuh, gitu. Pertanyaan lagu aja bisa panjang. Iya, tapi keren, ya, inspirasional, ya kan, dari lagu. Oke, sekarang 42. 42, Okay. kok tahu? Umur 50. Iya. Cita-cita kamu apa? Apa yang pengen dicapai? Oke, pernah tidak pernah galau karena cowok? Wah. Kita berdua pun